Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliza, NIM 22541034. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang berita dan fotografi. Apa sih itu berita? Nah, di sini nanti akan kita jelaskan apa sih itu berita. Nah, yang pertama adalah berita. Berita adalah laporan atau informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual terkini yang disampaikan kepada publik melalui berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, dan internet. Dan yang kedua adalah jurnalis. Jurnalis adalah orang yang bekerja pada suatu institusi pemberitaan yang bertugas mencari, mengumpulkan, mengedit, dan menyebarluaskan informasi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis berita. Ada beberapa sih jenis-jenis berita. Nah, yang pertama adalah jenis berita langsung, yaitu berita yang disampaikan secara langsung, faktual, dan lugas. Biasanya melaporkan kejadian penting yang baru saja terjadi seperti laporan kecelakaan, bencana alam, dan keputusan pemerintah. Yang kedua adalah berita ringan. Nah, berita yang bersifat menghibur dan tidak terlalu serius. Contohnya berita selebriti, gaya hidup, kuliner, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke jenis berita yang selanjutnya, yaitu Vijay. Ini adalah lanjutan dari berita ringan tapi dikemas dengan bahasa atau kata-kata sastra sehingga terkesan lebih indah. Dan selanjutnya adalah berita interpretatif, yaitu berita yang terus dengan penafsiran atau analisis dari jurnalis. Nah, biasanya untuk membantu pembaca memahami konteks atau makna dari suatu peristiwa. Dan selanjutnya adalah berita opini, yaitu berita yang memuat pendapat atau sikap redaksi atau media tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur berita. Yang pertama ada what atau apa peristiwa yang akan terjadi. Nah, contohnya apa yang terbakar, apa yang dicuri, apa yang diputuskan. Yang kedua adalah who atau siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Contohnya siapa pelaku, korban, atau tokoh yang terlibat. Nah, kita masuk ke unsur-unsur berita yang selanjutnya, yaitu when atau kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya hari apa terjadi, tanggal berapa, waktu kejadian, kapan waktu kejadian. Nah, yang selanjutnya adalah where atau di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya lokasi kejadian, tempat berlangsungnya peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur berita yang kelima, yaitu why atau mengapa peristiwa itu terjadi. Ya, contohnya apa penyebabnya, apa latar belakangnya. Dan yang terakhir adalah who atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Contohnya proses atau kronologi kejadian tersebut. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.